Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang saya hormati Bapak Ibu Pandita dan saudara-saudari sedama, selamat pagi. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Silahkan untuk mengambil posisi duduk yang tenang dan rileks. Suatu karma baik ya, karena di pagi hari ini kita semua masih dapat merasakan yang pertama kesehatan, dan yang kedua adalah kebahagiaan, yang selanjutnya adalah kesempatan untuk bersama-sama kembali bersama-sama belajar, tentunya berkaitan dengan Dhamma. Setelah kita belajar dan kita memahami betul Dhamma, maka akan dapat kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Dalam menyampaikan Dhamma, saya memaklumi masih banyak sekali hal-hal yang belum memenuhi syarat, dan maka dari itu saya akan belajar lebih akan kembali belajar terkait dengan salah satu syarat ya dalam menyampaikan Dhamma itu harus sesuai yang diutarakan, harus sesuai dengan tindakan. Nah, itu yang membuat saya agak takut dalam menyampaikan Dhamma ya. Kemudian perjalanan kita dari kita lahir hingga sampai sekarang tentunya diwarnai dengan berbagai macam peristiwa dan pengalaman. Salah satu pengalaman yang lekat dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu berkaitan dengan perasaan ya, baik perasaan bahagia, sedih maupun netral. Ini secara terus-menerus hadir di tengah-tengah kita dan selalu ada di dekat kita. Ketika kita merasakan perasaan bahagia, kita tentunya mendapatkan satu kondisi di mana penuh dengan kedamaian ya. Ketika kita mendapatkan peristiwa dan kejadian yang menyedihkan, kita tentunya akan ikut hanyut dalam peristiwa sedih tersebut. Dan ketika kita dapat mengendalikan baik entah itu sedih maupun netral, maupun baik itu bahagia maupun sedih, kita dapat mengendalikan hingga pada titik kita mencapai perasaan yang netral ya. Jadi benar-benar melihat dengan jelas ya. Kemudian berkaitan dengan perasaan ini dalam artian umum itu memiliki arti emosi yang mengalami pasang surut dalam waktu yang singkat ya. Nah, kita lihat dari sifatnya berkaitan dengan perasaan yaitu mengalami pasang surut dalam waktu yang singkat. Tentunya
sangat dekat dengan perubahan. Nah, segala sesuatu yang berubah itu sangat dekat dengan kebenaran mulia yang pertama, yaitu duka ya. Mempunyai sifat berubah adalah duka. Berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kita pribadi dalam selama masa kehidupan ini, ada satu perasaan ya yang hadir tentunya pada saat kita menghadapi sakit ya. Ada mereka yang dalam menghadapi sakit itu terbawa oleh rasa sakitnya ya. Dan sebagai umumnya manusia, saya juga masih dapat merasakan perasaan itu ya. Tentunya ada satu lagi golongan manusia ya yang terampil terutama dalam latihan dalam praktek dhamma, yaitu mereka berhasil mengkondisikan ya, ketika dalam kondisi bahagia maupun sedih itu kondisi batinnya itu netral, damai ya, tidak terlalu ikut bahagia dan tidak mudah terhanyut dalam kesedihan. Jadi batinnya itu tenang, seimbang. Nah, berkaitan dengan perasaan sakit, maka pada pagi hari ini saya akan berbagi dengan tema sakit itu wajar, menderita itu pilihan. Tentunya ini disampaikan oleh Buddha berkaitan dengan cara menghadapi sakit, yaitu ada di dalam yang pertama di Sala Sutta ya, di Samyutta Nikaya, dan Nakula Pita Sutta di Samyutta Nikaya. Dan kemudian ada satu ungkapan ya dari Buddha, pesan dari Buddha sebagai berikut berkaitan tentang bagaimana cara kita menghadapi rasa sakit. Pesan itu sebagai berikut: orang bijak dan terlatih tidak terpengaruh oleh rasa senang dan rasa sakit. Orang bijak di sini adalah sesuai dengan artinya bijaksana, berasal dari kata pandita ya. Pandita ini memiliki arti bijaksana. Bijaksana dalam hal yang pertama yaitu memahami betul ya perbedaan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, dan tentunya apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Itu tentang orang bijaksana. Dan yang dimaksud terlatih yaitu orang tersebut memahami dan rajin belajar dhamma dan mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Nah, ketika kondisi tersebut dicapai, maka ketika menghadapi sakit dia tidak mudah terhanyut ya. Itu pesan dari Sang Buddha. Kemudian berkaitan dengan perasaan, ada satu sutta yang menjelaskan tentang jenis-jenis perasaan. Kalau yang umum diketahui oleh kalangan umum kan ada dua kan, perasaan bahagia dan sedih ya. Nah, di dalam sutta ini dijelaskan perasaan itu ada tiga. Ada tiga jenis perasaan, yaitu satu, perasaan menyenangkan, biasanya disebut dengan perasaan yang bahagia. Kemudian
perasaan tidak menyenangkan, yaitu perasaan sedih, dan perasaan yang bukan menyenangkan ataupun bukan yang tidak menyenangkan. Ini biasa disebut dengan perasaan netral. Tetapi ada beberapa jenis-jenis perasaan yang lebih detail ya, perasaan-perasaan dan campuran-campuran perasaan yang lebih detail itu di dalam pembahasan Abhidhamma ya, itu lebih detail lagi, lebih dari 3. Jadi perpaduannya itu sudah beraneka ragam. Itu berkaitan dengan perasaan menyenangkan. Perasaan yang menyenangkan kita dapat temui dan dapat jumpai di kegiatan kita sehari-hari ya. Kondisi bahagia dapat mengkondisikan kita dalam kondisi damai. Tentunya kita tidak boleh terhanyut dalam kondisi tersebut ya. Kemudian perasaan yang tidak menyenangkan atau kondisi sedih, ini juga sangat dekat dengan kita ya. Tentunya kita dalam sehari-hari pasti ada celah untuk kita merasakan perasaan sedih ya. Karena ada satu kalimat ya yang saya selalu ingat ya, di sela-sela bahagia pasti itu ada sedih, dan di sela-sela sedih itu pasti ada kebahagiaan yang tersembunyi ya, itu ya. Jadi seperti hukum apa ya, hukum hitam dan putih apa ya, agar seimbang itu, yin dan yang ya, itu. Jadi berkaitan dengan perasaan ini juga seimbang ya, agar seimbang ya. Dan kemudian perasaan netral ini dapat kita rasakan ketika kita, yaitu salah satunya tadi bahagia ya. Kalau kita dalam kondisi sedih itu pasti untuk netral ini sangat untuk saya pribadi, kalau kita dalam kondisi sedih untuk netral ini sangat sulit ya. Kemudian di dalam Sala Sutta ya, di dalam Samyutta Nikaya ya, itu ada sebuah percakapan antara para biku dan Buddha berkaitan dengan pengkondisian seseorang ya, atau sikap seseorang dalam menghadapi sakit ya. Tentunya ada beberapa reaksinya. Yang pertama adalah reaksi orang-orang yang belum terlatih terutama dalam melatih itu ya Pak, melatih yang paling dasar, yaitu moralitas ya. Dan yang kedua yaitu ada golongan orang-orang yang terlatih dalam latihan ya, latihan yang dianjurkan dan wajib sekali, yaitu berkaitan dengan praktek moralitas. Pada saat membabarkan Sala Sutta, Buddha berkata sebagai berikut: para biku kaum duniawi yang tidak terlatih merasakan perasaan yang menyenangkan dan perasaan yang menyakitkan dan perasaan netral. Wahai siswa yang mulia, yang terlatih juga merasakan perasaan yang sama ya, yaitu merasakan perasaan bahagia, perasaan sedih, dan perasaan netral. Dan oleh karena itu, apakah yang membedakan mereka antara kaum duniawi yang tidak terlatih dan siswa yang terlatih? Kemudian pada saat itu terjadi sebuah percakapan ya, dan kata-kata ini menggugah para biku untuk bertanya lebih lanjut ya kepada
kepada Buddha ya. Yang mulia, ajarkan kami berakar dalam Sang Buddha, dituntun oleh Buddha dan dilindungi oleh Buddha. Sudilah Sang Bhagawa menjelaskan makna dari pernyataan ini. Setelah mendengarkan dari beliau, para biku akan mengingatnya, yaitu tadi berkaitan tentang bagaimana kaum yang tidak terlatih dan yang terlatih dalam menghadapi kondisi sakit. Kemudian Buddha menegaskan bahwa maka dengarkanlah dan perhatikanlah para biku, aku akan menjelaskan tentang perbedaan antara kaum yang terlatih dan yang tidak terlatih, terutama dalam menghadapi sakit. Kemudian Buddha kembali menjelaskan ya, ketika kaum duniawi yang tidak terlatih tersentuh oleh perasaan jasmani itu badan jasmani yang menyakitkan, ia akan bersedih, berduka dan meratap. Ia menangis dan dan ia merasakan perasaan-perasaan jasmani dan perasaan batin. Jadi selain jasmaninya sakit, batinnya juga ikut sakit ya. Contohnya ya, yang paling umum terjadi berkaitan dengan perasaan sakit yang yang bisa jasmani juga sampai ke batin juga. Ketika itu ya sakit gigi ya, itu satu kondisi yang itu ya, ketika itu mudah untuk itu ya, sakit gigi itu. Saya pribadi pernah itu mengalami ya, sakit gigi itu hawanya itu ya mau serba salah ya, karena itu sangat kompleks ya. Tetapi bagi mereka yang terlatih itu pasti dapatlah menghadapi kondisi sakit gigi ya. Bahkan sampai tidur pun itu kadang salah posisi terus. Akhirnya itu mencari posisi yang posisi yang nyaman ketika menghadapi sakit gigi ya. Dan kemudian ketika sakitnya udah sembuh, kemudian sebagai jalan pintas yaitu giginya yang dicabut ya. Itu contoh ya, ketika seseorang yang belum terlatih itu menghadapi sakit itu pasti ya mengalami dua ya, jasmaninya sakit dan batinnya pun ikut sakit. Dan Buddha memberi contoh, misalkan mereka menembaknya dengan sebatang anak panah dan kemudian mereka menembaknya lagi dan dengan 2 anak panah, sehingga orang itu akan merasakan perasaan sakit ya yang ditimbulkan oleh kedua anak panah itu. Jadi di masa lalu Buddha menggambarkan ketika seseorang ditembak dengan anak panah ya. Yang pertama itu jelas sakit ya, mengenai badan jasmani. Ini 2 kali, jadi perasaannya sangat sakit ya. Apalagi ditambah lagi orang tersebut itu belum terlatih dalam menghadapi sakit ya. Jadi tambah sakit, jadi jasmaninya sakit, batinnya pun ikut sakit ya. Dan kemudian ini salah satu respon bagi orang-orang yang belum terlatih ya. Ini contoh yang umum ya, ketika ada nyamuk ya, hanya satu tapi temennya itu yang banyak. Jadi ketika seseorang belum terlatih, ketika digigit nyamuk itu pasti langsung respon ya.
langsung respon ingin apa ya langsung meresponnya ya, karena itu karena ya memang nyamuk ini ya menghisap menghisap darah ya, dan itu merupakan ya seperti nyamuk itu sedang mencari makan ya. Itu ketika seseorang belum terlatih, ketika digigit nyamuk ya langsung refleks ya, nggak ada satu detik lah, itu nyamuk ini langsung pindah alam ya. Itu contoh umum bagi mereka yang belum terlatih ketika menghadapi rasa sakit. Contohnya rasa sakit digigit nyamuk ya, langsung refleks gitu. Dan kemudian Buddha kembali menjelaskan bahwa demikian pula jika kaum duniawi yang tidak terlatih tersentuh oleh perasaan jasmani yang menyakitkan, perasaan jasmani dan batinnya pun akan ikut sakit. Jadi tidak hanya bagi mereka yang belum terlatih, ketika menghadapi sakit maka rasa sakit jasmani dan batinnya pun ikut sakit ya. Pada saat itu ini dari pengalaman pribadi ya, ketika kaget pada waktu itu menghadapi sakit yang lumayan itu, karena selama bertahun-tahun tidak pernah saya cek ya, dan ternyata ketika tahu ya kaget memang, tapi itu akhirnya dapat berdamai ya. Kalau memang sudah waktunya ya pasti akan bertambah parah ya sakit tersebut ya. Tetapi beruntung sakit itu sudah mulai sembuh ya. Kemudian selanjutnya ada satu kelompok mereka orang-orang yang terlatih dalam mempraktekkan dhamma ya dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya yang paling utama, yang paling dasar yaitu moralitas. Karena moralitas ini menjadi dasar dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ya. Dan itu menjadi pengkondisian yang cukup harus kita latih, dimana moralitas ini adalah satu kehendak batin ya, kehendak batin yang baik ya. Dan fungsinya moralitas ini yaitu untuk menjaga tiga pintu karma ya, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan ya. Dan ada bahaya-bahaya dalam pelanggaran moralitas tersebut ya. Yang pertama, ketika kita tidak mempraktikkan moralitas dengan baik ya, maka akan ada bahaya-bahaya ya. Yang pertama yaitu ya hidup dalam kesusahan. Kemudian yang kedua yaitu reputasi akan buruk. Yang ketiga, yaitu tidak memiliki rasa percaya diri ya, karena moralitas kita tidak baik. Kemudian yang keempat yaitu kita akan takut bertemu dengan orang-orang yang bijaksana ya. Dan ketika kondisi baik itu dikondisikan,
ketika kita menghadapi kematian, maka ya dengan kita akan kembali ke alam yang kurang baik ya itu. Dan berkaitan dengan praktek moralitas ya, terutama khusus bagi berumah tangga, yang paling dasar apa? Gila ya, dan manfaatnya pun banyak ketika moralitas itu dijalankan dengan baik. Ya, kita salah satunya yaitu kita memiliki kemudahan ya, berbagai macam kemudahan. Dan yang kedua, reputasi kita akan baik. Yang ketiga, kita akan memiliki rasa percaya diri karena kita memiliki moralitas yang baik. Dan yang selanjutnya itu kita akan bisa dan dipertemukan dengan orang-orang yang bijaksana. Dan ketika moralitas kita sampai akhir hidup kita dijaga dengan baik, maka kita akan perlahan akan ya bagaimana itu tentang mengapa kita wajib ya mempraktikkan moralitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini menjadi dasar bagaimana kita menghadapi perasaan-perasaan yang menyakitkan ya. Nah, kembali ke penjelasan tentang kaum yang terlatih ketika dalam menghadapi sakit. Buddha mengatakan bahwa ketika mereka yang terlatih menghadapi sakit, ketika tersentuh oleh perasaan menyakitkan, ia memendam keengganan terhadapnya. Ketika ia memendam keengganan terhadap perasaan menyakitkan, kecenderungan tersembunyi, keengganan tersembunyi di balik ini. Karena tersentuh oleh perasaan menyakitkan, ia mencari kesenangan dalam kehidupan kenikmatan indria. Dan karena alasan apakah kaum yang tidak terlatih, tidak mengetahui membebaskan diri menyakitkan selain kenikmatan indria ya. Mohon maaf, ini saya koreksi, berarti ini penjelasan mengenai ketika yang ini menghadapi perasaan sakit ya, dan bagaimana cara menghadapinya, yaitu kaum duniawi yang tidak terlatih dan tidak mengetahui jalan membebaskan diri dari perasaan menyakitkan, yaitu selain kenikmatan indria, ia mencari kesenangan di dalam kenikmatan indria, kecenderungan tersembunyi, nafsu terhadap perasaan menyenangkan bersembunyi di balik ini. Ia tidak memahami sebagaimana asal mula dan lenyapnya kepuasan, bahaya, dan jalan membebaskan diri sehubungan dengan tiga perasaan ini. Ketika ia tidak memahami hal-hal ini, kecenderungan tersembunyi dan kebodohan sehubungan dengan perasaan netral, juga perasaan netral bersembunyi di balik ini. Nah, ini penjelasan tentang mengapa kaum yang tidak terlatih ini tidak dapat menghadapi perasaan sakit ya. Dan kemudian Buddha kembali menjelaskan bagi kaum yang terlatih ya, ketika mereka menghadapi sakit itu, mereka menghadapinya dengan perasaan yang tidak bersedih ya, tidak bersedih dan berduka dan meratap ya. Sebagai contoh, ketika seseorang yang terlatih ini ketika menghadapi sakit sakit yang paling sering ya contohnya sakit gigi ya. Jadi, mereka yang terlatih itu tidak menyalahkan yang di luar mereka ya. Jadi mereka, kaum yang terlatih, ketika menghadapi sakit gigi itu melihat ke dalam ya karena
memahami bahwa ya kemungkinan di waktu-waktu sebelumnya ini ya mengkonsumsi apa ya makanan atau minuman yang itu ya mengundang untuk sakit gigi ya. Dan satu lagi kemungkinan apa ya, orang tersebut lupa untuk ini ya, lupa periksa gigi ya, dan memahami itu. Dan ini ada satu apa ya, satu ungkapan yang kadang saya renungi ya. Untuk saya pribadi kadang mengingat begini, ketika kita sedang sehat, kita ini ya yaitu apa, ada satu apa bersyukur ya bersyukur itu bersyukur kita sedang sehat itu sangat apa ya, sangat membantu ya, agar kita mengingatkan bahwa kita suatu saat pasti akan apa ya, mengalami sakit ya. Makanya pada saat kita sakit, kita pasti untuk bersyukur ini sangat sulit ya. Iya, itu kembali ke pembahasan bagi mereka yang cukup terampil dan terlatih dalam menghadapi sakit, mereka akan ya tidak bersedih, tidak berduka dan meratap ya. Mereka tidak menyalahkan yang di luar kendali mereka. Mereka hanya menyalahkan, oh ini kemungkinan salah saya karena tidak menjaga kesehatan dengan baik ya. Kemudian alasan yang lain ya itu kenapa kaum yang sudah terlatih itu dalam menghadapi bisa menghadapi itu sakit ya, itu karena mereka terlatih mengetahui dan membebaskan diri dari perasaan menyakitkan selain dari kenikmatan indria, karena ia tidak mencari kesenangan di dalam kenikmatan indria. Kecenderungan tersembunyi nafsu terhadap perasaan yang tidak tersembunyi di balik ini, ia memahami sebagaimana adanya asal mula dan lenyapnya kepuasan dan bahaya, dan jalan membebaskan diri dari sehubungan dengan tiga perasaan itu ya, perasaan senang, sedih, dan netral. Karena ia memahami hal-hal ini, kecenderungan tersembunyi kebodohan sehubungan dengan perasaan netral ini akan mengetahui ya bahaya-bahaya dari ketika kita gampang mudah terhanyut, terutama dalam menghadapi sakit. Dan kemudian di akhir penjelasan Buddha mengungkapkan syair sebagai berikut. Inilah adalah perbedaan ketidaksamaan yang membedakan antara kaum duniawi yang tidak terlatih dengan siswa yang terlatih. Dan di akhir khotbah Buddha memberikan pesan bahwa para bijaksana terpelajar tidak merasakan perasaan yang menyenangkan, jadi netral ya. Ini adalah perbedaan besar antara yang bijaksana dan kaum duniawi. Karena yang terpelajar, yang telah memahami Dhamma, yang melihat dengan jelas dunia ini dan dunia berikutnya, hal-hal yang tidak sesuai, tidak disukai, dan tidak memancing pikirannya terhadap yang tidak disukai, ia tidak memendam keengganan ya. Baginya keterikatan dan kejijikan tidak ada lagi, keduanya telah dipadamkan dan diakhiri setelah mengetahui kondisi yang bebas dari debu ini. Buddha mengibaratkan debu ini keinginan ya, dan tanpa keinginan, tanpa kesedihan yang melampaui kehidupan, memahami segala perasaan ini dengan benar. Dan kemudian ada satu pesan yang harus kita ingat ya, ini pesan dari Buddha ketika kita sedang sakit ya.
ketika tubuhku sakit ya, sedang sakit, pikiranku diusahakan tetap tenang ya. Dan ini bukan hal yang mudah ya, perlu latihan yang cukup panjang ya. Dan saya juga tidak lupa mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara di Sedama untuk menjaga itu ya, menjaga kesehatan ya, karena kesehatan ini sangat penting ya. Dan ketika kita dapat menjaga kesehatan dengan baik, maka itu menjadi awal untuk kita terutama dalam kita mempraktekkan dhamma yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dalam upaya menjaga kesehatan, kita dapat membagi waktu kita dalam satu hari menjadi 3 waktu ya. Yang pertama yaitu ada waktu untuk serius ya. Yang kedua adalah waktu kita untuk istirahat, dan yang ketiga ini waktu kita untuk jeda ya. Waktu jeda ini kita bisa gunakan untuk hening ya, hening. Dan kemudian berkaitan dengan menjaga kesehatan, yaitu berkaitan dengan pola makan ya. Dalam makan kita diusahakan memakan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan porsinya ya, porsi masing-masing ya. Itu mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Kami aturkan